Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry yang diselenggarakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 November tahun 2021, dan penyelenggaraan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini diselenggarakan di New Tabernacle Warlot, di Tabernacle Warlot yang baru. Untuk itu Bapak Ibu saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita buka ibadah ini dengan sebuah lagu pujian, lagu syukur. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, baru dan tak pernah terlambat menolong. Besar setia-Mu di
setia di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan dan berkat-berkat dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau penolong, Kau penghibur, yang dijanjikan dari sorga berindah dalam manis baik. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus sungkan hidup dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu bimbinglah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamah sekarang ubahkan hidupku Tuhan. Kepadamu ku percaya, ku dipulihkan. Sekarang ini Kau penolongku, Kau penghibur, Kau penolong, Kau penghibur. Oh, yang dijanjikan dari sorga berindah dalam manis baik. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh
Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, karena kemurahan Tuhanlah kami dianugerahkan kesempatan dan waktu yang sangat berharga untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, dan sekaligus melakukan perintah Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Dari awal, pertengahan, sampai selesai ibadah dan perjamuan kudus pada hari ini Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin. Dan kami percaya janji firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja Shalom, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mau hadir di tengah-tengah kami. Dan hadir juga di rumah jemaat, di tempat jemaat yang sedang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry di siang hari ini. Jadilah kiranya ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Kita mari lagi memuji Tuhan. Kita ambil sebuah lagu masih tentang Roh Kudus ya, karena kita percaya Roh Kudus yang memimpin kita di dalam ibadah siang ini. Bawa aku lebih dalam, masuk dalam hadirat. Bawa aku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Kita mulai lagi dari awal. Bawa aku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu.
menjadi sempurna, penuh kemuliaan yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang nanti kita ambil dari kitab Nabi Yeremia. Dari kitab Nabi Yeremia, tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu, memohon Roh Kudus yang memimpin kita semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun kita yang menerima firman. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi benih yang kekal di dalam hidup kami, sehingga ketika ditaburkan sebentar dengan kuat kuasa Roh Kudus, benih firman-Mu itu tidak sia-sia, tetapi menjadi bertumbuh dan semakin berakar kuat di dalam hidup kami Tuhan, sehingga ketika biar permasalahan datang, topan kehidupan datang, kami tidak goyah. Karena ada firman-Mu yang menjadi kekuatan, pedoman, dan ada Roh Kudus di dalam kami yang selalu memberikan kami penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Berfirmanlah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan berita firman-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Firman Tuhan dari kitab Yeremia, mari kita buka dari kitab Yeremia pasal 1, kita baca ayat 45, kemudian ayat 9, 10. Jadi bisa baca mungkin ya. 4 ayat saja. Kitab Yeremia pasal 1. Kalau kita sudah dapat. Kitab Yeremia pasal 1. Kita baca mulai ayat 4 dan ayat 5 saja. Kemudian kita lanjut lagi di ayat 9 dan 10. Ya? Oke, silakan. Dapat, tidak ini. Yeremia 1 ayat 4 dan 5, kemudian ayat 9 dan 10. Jadi ayat 4 ayat saja. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 5 dan ayat 9 dan 10. Ayat 4 dan 5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 9 dan 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin.
Sini dulu ya. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, Bapak Gembala senior kita, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo sering berkata gini ya, di zaman akhir ini atau di akhir zaman ini, Tuhan Yesus sedang membangkitkan apa? Generasi Yeremia. Apa itu generasi Yeremia? Kalau kita lihat Nabi Yeremia, dia selalu berkata terus terang, dia tidak pernah merasa ketakutan, sekalipun dia melayani ada sekitar 5 raja di kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda itu kerajaan Israel bagian selatan. Kalau bagian utara itu disebut kerajaan Israel ya, yang terdiri dari 10 suku. Kalau kerajaan di bagian selatan kita kenal sebagai kerajaan Yehuda, terdiri dari 2 suku, suku Yehuda dan suku Binyamin. Dan Nabi Yeremia ini luar biasa ya. Dia melayani Tuhan sejak umur berapa? 18 tahun. Wah, luar biasa ya. Dia adalah nabi yang termuda di bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Belum ada seorang nabi semuda Nabi Yeremia ya. 18 tahun sudah Tuhan panggil dia. Bahkan tadi yang dibacakan oleh GV di ayat 45 dikatakan, malah masih dalam kandungan ibumu Yeremia, Tuhan berkata, aku sudah memilih engkau. Aku sudah memuduskan engkau waktu masih dalam kandungan. Jadi segala sesuatu itu Tuhan sudah rencanakan. Seperti yang terjadi di Nabi Yeremia ya. Dia dipanggil Tuhan masih umur 18 tahun. Coba bayangkan, kalau Anda sekarang berumur 18 tahun, baru Tuhan panggil. Misalnya ya, Eki. Hai Eki, tapi Eki mungkin sudah umur 30 lebih ya, atau berapa Eki? Iya, 32. 32 tahun kan Eki. Ini Yeremia 18 tahun. Kalau anak-anak sekarang mungkin paling tinggi dia kelas 3 SMA ya. Kalau dia tidak pernah tinggal kelas. Jadi masih sangat muda. Jadi begini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan bisa memanggil anak-anak muda. Makanya gembala senior kita, Bapak Pastor Insinyur Niko Nyotora Harjo katakan, penginjilan di zaman akhir, Tuhan memakai generasi-generasi muda di Indonesia untuk mengabarkan Injil dari timur ke Yerusalem, lalu ke bangsa-bangsa. Luar biasa ya. Jadi mari teman-teman warlot yang masih muda-muda, meskipun sudah lewat 18 tahun ya, tapi seperti Raya, seperti Grace, masih di bawah 18 kan, Russell juga ya. Jadi mari yang masih muda-muda jangan bilang, aku masih terlalu muda. Memang waktu Yeremia dipanggil Tuhan, dia pertama menolak karena dia bilang begini ya, Tuhan, aku masih terlalu muda, aku tidak tahu ngomong. Tapi Tuhan bilang, aku yang mengangkat engkau, ayat 9-10, aku akan menaruh perkataan-perkataanku di mulutmu, sehingga kau mempunyai kuasa untuk mencabut, apalagi merobohkan, dan membinasakan, bahkan meruntuhkan. Hebat ya. Dengan perkataan Nabi Yeremia, Tuhan pakai perkataannya yang bisa merobohkan, meruntuhkan, membinasakan. Karena di mulut Yeremia kata-kata Tuhan yang keluar. Dan waktu dia dipanggil masih 18 tahun. Waduh, luar biasa ya. Dan dia adalah anak seorang imam ya. Dan dia berasal dari kota Asitot. Di mana itu Asitot? Kira-kira 6 km dari Yerusalem. Jadi nanti kalau warlot ke Israel, dari Yerusalem bisa jalan kaki sekitar 1 jam lebih ya. Itu ada desa tempat kelahiran Yeremia. Dan desa itu terkenal apa? Tempat lahirnya imam-imam.
Dan bapaknya Yeremia adalah seorang imam ya. Dan kemudian leluhurnya adalah Imam Abiatar. Nah, siapa itu Imam Abiatar, Bapak Ibu, saudara-saudari? Itu adalah imamnya Raja Daud. Hebat ya. Jadi memang ini Nabi Yeremia keturunan imam yang hebat ya. Abiatar, bayangkan dia punya kakek leluhur ya. Itu adalah imamnya Raja Daud. Tapi sayang waktu Salomo dia disingkirkan. Kenapa? Salomo juga menyembah berhala. Istrinya berapa? 600, gundiknya 400. Nah, ini sudah tidak mengikuti cara Tuhan ya. Padahal dia seorang raja yang katanya berhikmat. Makanya Amsal Salomo. Biar berhikmat, tapi kalau tidak menjalankan firman, sama saja bohong. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi ke Nabi Yeremia ya. Dia adalah nabi yang paling muda. Yang kemudian lebih muda, yang sama lebih tua sedikit, Nabi Yesaya. Ya. Jadi dia lahir di Ashdod dan akhir hidupnya menyedihkan ya. Dicatat di buku sejarah, di kitab-kitab legenda Yahudi, Nabi Yeremia mati dirajam sampai mati. Dirajam itu dilempar batu ya. Siapa yang membunuh dia? Bangsa Yahudi sendiri. Waktu itu, waktu raja siapa ya? Raja dari Babilonia, bukan Nebukadnezar sesudahnya ya, menyerang lagi Israel. Israel sampai 3 kali diserang Babilonia. Itu di zaman Nabi Yeremia ya. 3 kali di pembuangan. Jadi dibuang. Datang lagi serangan raja berikutnya dari Babilonia, ditangkap, dibuang lagi. Dan yang ketiga kali, Yeremia sedang dibuang di dalam sumur yang penuh dengan binatang kalajengking, ular berbisa. Jadi kasihan betul ini Nabi Yeremia ya. Selama 40 tahun. Ingat ya, 40 tahun dia melayani Tuhan. Jadi dia meninggal sekitar 60 tahun ya. Meninggal karena apa? Tadi Opa sudah bilang. Waktu mereka sedang diserang lagi oleh kerajaan Babilonia untuk ketiga kalinya, waktu itu pembantu-pembantu Raja Zedekia, jadi waktu penyerangan itu yang memerintah Yehuda Raja Zedekia. Raja tidak tahu, pembantu-pembantu jadi seperti menteri-menterinya menangkap Yeremia dan dibuang ke sumur. Waduh, jahat sekali ya. Kenapa dibuang ke sumur kering? Karena mereka mau membunuh Nabi Yeremia. Kenapa mereka mau membunuh? Karena Nabi Yeremia dengan berani menyatakan, firman Tuhan begini, kalau kamu tidak mau bertobat, apa yang mereka harus bertobat? Pejabat-pejabat tinggi termasuk Raja Sedekia berlaku tidak adil. Jadi ada ketidakadilan sosial. Kedua, mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka sudah meninggalkan Tuhan Allah. Mereka menyembah kembali Baal, Asitoret. Jadi Tuhan sangat-sangat marah. Dan Tuhan menyampaikan itu melalui Nabi Yeremia. Mungkin kalau kita jadi Nabi Yeremia pergi di Raja Sedekia kasih tahu begini, dia harus bertobat. Tapi siapa berani? Sedekia termasuk raja yang jahat ya. Tapi hebat, Yeremia maju, padahal dia masih anak muda ya. Dia maju, firman Tuhan, bertobatlah. Nah, karena pembantu-pembantu raja marah, mereka membuang Yeremia ke sebuah sumur. Di dalamnya ada ular-ular berbisa, ada kalajengking. Waduh, sama saja mereka membunuh dia. Di dalam penderitaannya di sumur berhari-hari ya. Tapi akhirnya salah seorang pembantu raja yang bukan orang Yahudi ya, itu yang menolong dia. Namanya saya lupa ya. Tapi Meleh kalau tidak salah namanya. Pak Meleh ini kasihan. Dia lapor sama Raja Sedekia. Raja Sedekia, kok punya asisten itu sudah membuang Nabi Yeremia di sumur yang penuh binatang buas. Sedekia bilang kasih keluar dia. Jadi
Itu karena seorang penasihat raja yang bukan orang Yahudi ya, memberi laporan kepada Raja Sedekia bahwa Yeremia dibuang ke sumur dan dia ditolong. Tentu dia sudah lemah karena berhari-hari dia tidak makan. Nah, kita saja suatu hari tidak makan, lemas kan? Ini berhari-hari di dalam sumur. Dan dia ditemani oleh apa? Ular kalajengking yang berbisa. Tapi Tuhan melindungi Yeremia sehingga dia tidak mati. Jadi ular dengan binatang berbisa tidak bisa menggigit Yeremia. Di sini kita belajar. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, kita jangan takut mati. Karena Tuhan selalu melindungi. Ya, itu. Kemudian apa kita belajar lagi dari Yeremia ya? Kita lihat di sini Yeremia pemanggilannya menarik ya. Tuhan memanggil Yeremia karena Tuhan sudah kenal dan memutuskan Yeremia sejak Yeremia masih dalam kandungan ibunya. Ya. Kemudian apa respons Yeremia? Apa tanggapan Yeremia? Yeremia secara jujur berkata, Tuhan, saya masih terlalu muda, masih 18 tahun Tuhan, saya tidak pandai ngomong, saya tidak pandai bicara. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah memanggil orang yang pintar ngomong, orang yang sempurna. Lihat murid-murid Tuhan Yesus. Petrus siapa? Tidak sekolah, cuma seorang nelayan. Tapi itu yang dipilih Tuhan. Jadi teman-teman, kalau Tuhan sudah pilih seperti Mas Nanang di Klaten ya, jangan bilang, aduh aku tidak mampu. Ini Yeremia masih muda 18 tahun. Tapi tetap Tuhan memakai dia ya. Jadi Tuhan tidak pernah memilih orang yang sudah hebat, sudah sempurna, kecuali Paulus ya. Paulus itu rasul yang paling pintar. Terus kita lihat lagi, kita belajar dari kisah Yeremia ini. Dia respons panggilan Tuhan itu. Dan kita lihat memang Tuhan berkata, janganlah takut Yeremia. Karena aku yang memanggil engkau, aku yang melindungi, aku menyertai engkau. Jadi teman-teman Warlot, kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani, kita dipilih Tuhan, marilah kita bersyukur. Nah kalau kita tidak mau, di luar banyak orang yang siap dipanggil Tuhan. Hati-hati jangan seperti Tuhan Yesus bilang, kamu yang terdahulu menjadi terkemudian. Orang yang terkemudian dipanggil, itu yang jadi di muka nanti. Hati-hati ya. Jadi mari kita respon sungguh-sungguh, kita tanggapi sungguh-sungguh panggilan Tuhan ini. Dari kisah pemanggilan Nabi Yeremia kita juga belajar rencana Tuhan itu selalu indah ya. Sekalipun Nabi Yeremia ini disebut orang nabi yang suka meratap, nabi yang suka menangis. Makanya ada kitabnya disebut Nuduk Yeremia waktu zamannya Opa masih kecil. Sekarang disebut apa? Kitab Ratapan. Karena isi kitab itu betul-betul Nabi Yeremia menangis melihat bangsa Yehuda yang meninggalkan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan sudah berfirman melalui dia, bangsa ini akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Waduh, lama itu 70 tahun. Coba sekarang Opa dibuang ke Babel, umur 60 lebih. Berarti kalau panjang umur 130 baru balik lagi ya. Nah itu. Tapi kita lihat rencana Tuhan indah ya. Terus kita belajar lagi. Marilah kita bersikap jujur seperti Yeremia dan terbuka sama Tuhan. Karena Tuhan menyelidiki hati dan batin kita. Jadi kita harus jujur di hadapan Tuhan seperti Yeremia. Meskipun dia masih 18 tahun ya. Masih sangat muda buat ukuran anak sekarang. Kemudian Yeremia selalu mengimani apa yang Tuhan suruh kepada dia sehingga dia berani menyampaikan kebenaran ya. Dan yang kita belajar lagi dari Yeremia, dia setia sampai akhir. Sampai akhir hidupnya
sampai dia dirajam batu sampai mati. Waktu dirajam bukan cuma Yeremia sendiri. Yeremia bersama asistennya. Siapa itu asistennya? Bernama Baruch. Baruch ini adalah penulis. Jadi yang menulis kitab Nabi Yeremia dan ratapan si Baruch, bukan Yeremia ya. Semua pengalaman Yeremia dengan Tuhan, Baruch juru tulisnya ya. Waktu satu saat penyerangan kerajaan Babilonia ke Yerusalem, orang-orang Yahudi kan sudah 3 kali penyerangan ini. Jadi sudah 3 angkatan dibuang ke Babel. Di angkatan keempat ini orang Yahudi bilang, mari Nabi Yeremia. Jadi Nabi Yeremia Tuhan tidak berkenan dibuang ke Babel ya. Karena dia Nabi yang setia, Tuhan melindungi dia. Orang-orang Yahudi bilang apa? Yang masih tinggal di Yerusalem, mari kita lari ke Mesir. Yeremia dengar suara Tuhan dulu. Tuhan bilang jangan lari ke Mesir. Tapi apa daya Bapak Ibu Saudara-saudari adik-adik, biarpun dia seorang nabi, makanya dia disebut nabi yang suka menangis. Kenapa? Dia dipaksa oleh orang Yahudi supaya lari sama-sama ke Mesir. Ya. Bukan dia mau, tapi dia dipaksa. Tentu caranya dipaksa kita tahu ya, dipukul apa, akhirnya dia ikut. Ya dia masih muda kasihannya. Terus singkat cerita, waktu dia di Mesir, dia lihat lagi bangsa Yahudi. Ini bilang betul-betul tegak tengkuk ya. Dulu sudah pengalaman pernah dibuang di Mesir, ya, jadi bangsa Buddha. Ini sekarang menghindari kerajaan Babilonia menyerang, dan waktu penyerangan inilah bait Allah dihancurkan, ya, bait Allah tidak ada lagi, dihancurkan oleh panglima perangnya kerajaan Babilonia. Jadi tidak ada batu yang tersusun. Kemudian Yeremia dengan Baruch dengan orang Yahudi lari ke Mesir. Dan di Mesir lagi kesalahan terulang lagi. Orang Yahudi menyembah lagi dewa-dewa orang Mesir. Bukan main orang Yahudi ya. Tapi Tuhan begitu sabar ya. Sampai sekarang Tuhan masih bilang itu bangsa pilihanku. Jadi yang benar ini Tuhan. Begitu setia. Bangsa Yahudi, bangsa pilihan, tapi ternyata Tuhan berbakti gitu ya. Di Mesir mereka menyembah lagi dewa-dewa Mesir. Nah, di situ Tuhan menegur lagi melalui Yeremia. Yeremia bilang bertobatlah orang Yahudi. Jangan melukai hati Tuhan. Tapi apa jawaban orang Yahudi? Mereka ambil batu, mereka lempar sampai Yeremia mati. Dan juru tulisnya nama baru juga dirajam sampai mati. Luar biasa ya. Nah, ini teman-teman, Bapak Gembala senior kita katakan, Tuhan lagi bangkitkan generasi Yeremia di akhir zaman. Yaitu orang-orang yang berani berkata ya kalau benar, berkata tidak kalau tidak benar. Apakah Warlord berani gitu? Kalau melihat orang tidak benar, kamu tidak benar, kan? Itu Yeremia. Meskipun resikonya dia dilempar batu sampai mati. Nah, terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, seperti Nabi Yeremia, kita harus teladani siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga rela berkorban. Bahkan berkorban nyawanya, disiksa, dicambuk, bahkan diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yeremia ini gambaran profetik Tuhan Yesus ya di perjanjian baru. Marilah kita teladani baik Yeremia maupun Tuhan Yesus. Kita rela menyangkal diri, pikul salib karena kebenarannya. Mudah-mudahan kita tidak alami kayak Yeremia ya, dilempar batu sampai mati. Mudah-mudahan juga kita tidak mengalami dipaku di kayu salib kayak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau seperti Bapak Gembala kita, Bapak Pastor Niko, Dr. Raharjo, Tuhan lagi bangkitkan generasi Yeremia di akhir zaman. Mari kita responi panggilan Tuhan ini teman-teman Warlord. Kita tetap semangat, sukacita untuk bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama kita yang memerlukan pertolongan Tuhan.
yaitu apa? Kesembuhan dari sakit penyakit, terutama di masa COVID-19 ini, dan juga penyakit lainnya. Kemudian yang memerlukan pemulihan dari belenggu kuasa-kuasa gelap, ikatan dari ketergantungan narkoba, obat-obatan terlarang, dan hal-hal yang jahat lainnya. Dan marilah kita sampaikan amanat agung Tuhan Yesus agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, banyak jiwa-jiwa yang mengalami peningkatan. Tetapi terutama kita, mari semua anggota Warlot dengan keluarga kita terus introspeksi ya. Kita jaga kekudusan, banyak berbuat kebaikan, amal soleh, dan tetap rendah hati sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampai sekian dulu pemberitaan firman. Nanti Om Pangan dan lengkapi lagi ya tentang generasi Yeremia ini. Silakan Oma. Generasi akhir zaman, bagaimana kita aplikasikan generasi Yeremia dimasukkan pada generasi akhir zaman. Tuhan memanggil Yeremia, dia katakan dia terlalu muda, ya, dia tidak mampu, tapi Tuhan katakan, meyakinkan dia, dari kandungan pun aku sudah mengurapi engkau, ya, sampai pada hari ini aku tetap punya rencana yang besar untuk kehidupan engkau bagi bangsa Israel. Nah, bagaimana kita dengan generasi kita diaplikasikan mengenai generasi Yeremia. Generasi Yeremia waktu itu hanya Yeremia. Pada generasi kita bukan saja seseorang, tapi kita semua yang percaya pada Tuhan. Karena waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan katakan, aku kirim Rohku yang kudus. Dia akan memberi kemenangan demi kemenangan, kekuatan yang luar biasa, melebihi yang dunia berikan. Itulah Yeremia kita pada zaman akhir ini. Tinggal kita, apakah kita mau? Kita mau menerima semua apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita lebih dari generasi Yeremia waktu itu, ya. Waktu itu dan sekarang kita lebih dari itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah tinggal di dalam diri kita. Ya. Waktu itu Tuhan katakan, aku yang memimpin, aku yang memberikan. Tapi hari-hari ini generasi kita, generasi akhir zaman, generasi Roh Kudus, generasi zaman akhir punya kekuatan yang lebih daripada generasi waktu zaman Yeremia. Kalau kita terima itu, kita percaya itu, kita akan hidup lebih berkemenangan daripada Nabi Yeremia. Dari kita masih kecil pun, ya, kita tidak waktu dewasa, masih kecil pun kita melihat sekarang banyak anak-anak kalau hidup di dalam Tuhan, Tuhan memperlihatkan kuasanya yang begitu besar kepada mereka. Apakah kita tidak terpanggil untuk hal-hal yang demikian? Jangan kita merasa bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak memberikan sesuatu yang jaminan hidup bagi kita. Justru di dalam kehamilan kita pada Tuhan, Tuhan berikan pada kita apa yang kita lakukan. Tuhan menjamin seluruh hidup kita, jasmani dan rohani. Itulah generasi pada akhir zaman ini. Kita bawa generasi Yeremia ini pada generasi sekarang, ya, masih muda, bahkan orang yang katakan dalam tanda kutip masih sudah tua pun, kalau kita menyadari ini, generasi Yeremia ini, kita bisa melebihi dari apa yang kita alami pada waktu yang kita baca pada waktu zaman Yeremia. Kita tembus di segala bidang rohani, bahkan jasmani. Di dalam jasmani kita pakai rohani itu lebih daripada apa yang kita lakukan. Tuhan memberikan luar biasa. Di situ Tuhan mengatakan, kau akan merobohkan, menghancurkan, bahkan menumbuhkan, membangun. Apakah itu sampai di generasi zaman Yeremia? Tidak, teman-teman, ibu bapak di rumah.
Justru sekarang kita akan beda sekali, sangat beda. Ya, kita tidak perlu seperti mengambil contoh, kita datang, kita berbicara di muka umum. Bukan itu yang kita pikirkan, tapi kita mau, Tuhan, utuslah aku, pakailah aku. Itu dulu yang paling pertama. Siapkan diriku, siapkan hidupku, siapkan karakterku Tuhan, untuk masuk pada zaman akhir ini. Aku siap Tuhan. Nah, kalau Tuhan, kita sudah mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan satu persatu kehidupan yang Tuhan sudah berikan rencananya pada kita. Tapi pertanyaan kembali kepada kita, apakah kita mau? Banyak sekali orang berpikir, kalau aku sudah hidup di dalam Tuhan, apakah itu menjamin kehidupan saya? Menjamin kehidupan masa depanku, menjamin kehidupan anak-anakku. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, Tuhan bukan Tuhan yang hanya hidup rohani. Tuhan yang membentuk kita. Tuhan tahu kita. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan yang berkatakan, jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Perkenalkan aku. Kita perlu, bukan saja kita berkoar-koar berdiri di mimbar, bukan itu batasan Tuhan. Tapi Tuhan mau di setiap segi kehidupan kita nampakkan hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita mau, Tuhan akan berikan, Tuhan lengkapi teman-teman, Bapak Ibu di rumah. Dan itu tidak terduga, sangat-sangat nyata penyertaan Tuhan. Tidak usah takut. Ya, masalah tetap ada. Sebenarnya masalah itu membentuk kita. Bagian tangan Tuhan untuk membentuk kita lebih dekat pada Tuhan. Ya, bukan berarti kita harus mulus-mulus, kita sempurna. Kalau kita mau, Tuhan akan sempurnakan kita. Yang jadi masalah sekarang, banyak orang tidak mau, tidak mampu. Seperti kayak Yeremia katakan pada pembacaan hari ini, aku masih muda. Kalau zaman sekarang, zaman Roh Kudus, Tuhan katakan, kamu mau apa tidak? Ingat, teman-teman di rumah, yang paling hebat kita harus renungkan supaya kita kuat, kita bersemangat. Apa? Tuhan yang tinggal di dalam kita. Kita harus sadari itu. Kalau kita sadari itu dan kita mengerti, kita tidak takut menghadapi kehidupan ini. Kita berteriak, Tuhan tolong. Tuhan akan punya cara dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita siap saja, tenangkan hati. Tuhan, ini aku, bentuk aku. Ya, sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan akan berikan seperti Yeremia. Dia tantangan hidup datang, kita sudah tidak merasakan lagi seperti Yeremia. Dia berserah, saya percaya waktu dia berserah, sekalipun dia dibuang di dalam sumur atau di mana saja yang dia tidak suka, dia sudah tidak rasakan itu. Karena tumbuh apa? Tuhan mau, Tuhan sudah bekerja di hatinya. Dia sudah mencintai Tuhan di dalam setiap kehidupan. Dia tahu misi yang Tuhan bawa kepada dia. Kita lebih dari zaman Nabi Yeremia. Setiap kita yang percaya punya kekuatan, kemampuan Roh Tuhan. Dan Tuhan bukan ada di luar kita, tapi Tuhan ada di dalam kita. Itu yang kita harus renungkan. Kalau Tuhan ada di kita, tembok apapun bisa tembus. Mata kita bisa lihat di seberang tembok. Mata kita bisa lihat jauh di depan. Tapi apakah kita siap menerima? Menyadari itu, kita menerima apa kemampuan warisan yang Tuhan berikan pada kita. Banyak kita tidak menggali itu karena kita tidak mengerti. Kita tidak sadari Tuhan ada di dalam kita. Dia bersatu dengan kita. Kalau kita sadari ini gagal, kata orang gagal, tidak akan gagal. Karena Tuhan tinggal dan Tuhan berbicara. Cuma kita kadang-kadang selalu terpengaruh. Melihat dengan mata telanjang. Wah, di sana ada masalah. Wah, aku jalan sedikit aku bisa jatuh. Karena kita tidak berbicara, kita tidak mempergunakan apa yang Tuhan buat untuk kita. Kita tidak gunakan yang Tuhan mau melalui kuasa Roh Kudusnya, tinggal. Kalau kita sadari, kita akan katakan, Tuhan, aku sempurna.
Walaupun mata telanjang kita tidak sempurna, tapi selalu ada pemahaman aku sempurna di dalam Tuhan. Cuma sekarang katakan yang terakhir saya mau katakan, maukah kita pengakuan itu? Waktu kita mau Tuhan ini aku, terimalah aku apa adanya, lengkapi aku dengan sempurna, di mana Tuhan mau tempatkan aku. Saya percaya generasi seakhir zaman, generasi yang luar biasa, lebih kuat daripada zaman Nabi Yeremia. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Kita di dalam Tuhan. Kita menjadi satu. Iblis apapun tidak akan mampu. Ya, Tuhan dengan segala keberadaan kita, Tuhan mengerti dan Tuhan sempurnakan. Biar kekuatan itu kita pakai untuk membawa pelayanan yang Tuhan sudah taruh di hati kita masing-masing, yang Tuhan mau rindu kita pakai itu untuk memuliakan namanya. Terima kasih, hanya ini Tuhan menyertai kita. Terima kasih Oma. Ya, sebagai tambahan, Opa tadi lupa, Yeremia arti nama Yeremia ialah Tuhan yang ditinggikan. Jadi cocok dengan namanya ya. Dia selalu memuliakan Tuhan, dia selalu meninggikan Tuhan. Itu arti dari nama Nabi Yeremia. Yeremia artinya Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Oke? Mari kita berdoa dan kita siapkan posti anggur untuk kita melakukan perjamuan kudus. Yang kita percaya itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Bangkitkanlah ya Tuhan, anak-anak muda di Indonesia khususnya atau dimanapun di negara manapun, sebagai generasi muda di akhir zaman, yang berani berkata ya untuk kebenaran dan berani berkata tidak untuk segala yang tidak benar, yang tidak adil, sehingga nama Tuhan Yesus yang akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dan sekarang kami mau melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati dan kuduskanlah posti anggur atau biskuit, teh, sirup yang ada di rumah jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kudus apa? Maksudnya? Hah? Oh, habis ini kan? Habis ini menyanyi. Gelas siapaan? Biasanya memang. Iya. Jangan iri pada orang jahat. Wah. Jadi dulu, Julian punya nggak diambilkan? Cuma wakil saja. Nanti Julian Oma yang ambilkan. Julian lagi pelayanannya, jadi tidak hadir. Ciko dan dia tentu ibadah di rumahnya, dan juga teman-teman Warlot, selamat kita mengikuti perjalanan kudus sekarang. Dan kalau teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari ada firman di hostingnya, silahkan dibaca. Kita mulai dulu dari Julian punya, sudah. Baru Gevi, Oma, dan Opa. Julian punya dulu. Julian punya Mazmur 94 ayat 17, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ya, dunia lama. Jadi Tuhan yang menolong. Gevi baru. Saya punya Mazmur juga, Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Keselamatan dan kemujuran. Ini bahasa aslinya Shalom dan Fortune. Shalom itu tadi. Saya punya Amsal 23 ayat 15. Hai anakku,
Jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Harus bijak ya. Sudah. Opa punya Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Jadi ini pesan buat semua warlord. Jangan kita iri kepada orang yang jahat ya. Karena akhir hidup mereka Tuhan sudah tentukan. Dan kemudian jangan kita bergaul, artinya bersahabat dengan mereka. Kalau layani mereka harus ya, supaya mereka bertobat. Oke, mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh Tuhan Yesus. Dan kita dengar dulu firman Tuhan yang Opa baca dari Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, Tuhan mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita responi perkataan Tuhan Yesus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan Yesus yang mulia di atas kayu salib. Oleh pengorbanan-Mu Tuhan, kami sekeluarga sekarang menerima anugerah tubuh jasmani kami yang sehat dan kuat, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Kami terima tubuh-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Di Lukas 22 ayat 20 berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan sama-sama sebagai respon kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan darah-Mu yang suci di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci ini sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan imannya. Mari kita minum ya, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada pesan Oma? Ada? Atau dibaca lagi? Atau Oma, Mazmur 91? Mama. Ini ya, Papa tahan juga ini anu. Mazmur 91 teman-teman, Mazmur 91 adalah doa perlindungan Tuhan atas kita ya di masa pandemi COVID-19. Kita pujian buat siapa yang sakit ya. Mari kita berdoa bersama dari kitab Mazmur pasal 91. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadamu Tuhan,
tempat perlindungan kami dan kubu bertahan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Engkaulah Tuhan yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak-Mu Tuhan, Engkau akan melindungi kami. Di bawah sayap-Mu, kami akan berlindung. Kesetiaan-Mu ialah perisai daripada tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah atau tempat kediaman kami. Sebab malaikat-malaikatmu Tuhan akan Engkau perintahkan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi, kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan, maka Engkau akan meluputkannya. Engkau akan membentengi kami sebab kami mengenal nama-Mu. Bila kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai kami dalam kesesakan, Engkau akan meluputkannya dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Engkau kenyangkan kami, dan akan Engkau perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripadamu. Amin. Terima kasih. Mari sebelum kita berdoa syafaat dan doa berkat, kita memuji Tuhan pertama dari lagu Goodness of God. Lagu ini adalah diciptakan oleh Gereja Bethel, California ya, tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan ya, kemurahan Tuhan, meskipun masih dalam masa pandemik. Mari kalau teman-teman ada liriknya, Goodness of God dari Gereja Bethel, California, Amerika Serikat. I love you, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing
all my life, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Doa ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku Mataku tertuju padamu, tertuju padamu.
masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Sekali lagi mataku tertuju padamu, mata kami hanya tertuju padamu, tertuju padamu. Senang hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi ku mau mengikuti, ku mau mengikuti. Kami mau taat Tuhan, kehendakmu ya Bapa. Manapun Tuhan utus, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melakukan tadi perjamuan kudus yang berarti kami semua tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kami. Kemudian Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini, kiranya Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis yang sedang dikelola. Termasuk teman-teman di Bekasi, bisnis nyaman sorenya, penjualan online, Tuhan kiranya memberkati. Begitu juga teman-teman dan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang dalam pendidikan, Tuhan kiranya memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami, sehingga mereka Tuhan bisa berhasil dalam studi
pendidikan mereka dan meraih cita-cita dengan nilai-nilai yang terbagus. Bagi teman-teman yang berada dalam keadaan sakit, kami doakan Tuhan menyembuhkan saudara Henry. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Henry disembuhkan dari sakit penyakitnya. Tuhan memberkati pekerjaannya, begitu juga teman-teman warlot yang lain. Bila ada yang sakit, kami imani bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus tetap berlaku. Dan Tuhan yang sedang menghadapi masalah yang cukup berat, mungkin itu masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, mungkin juga masalah pelayanan. Mari Tuhan tolong berikan solusi, berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami bisa melihat kuasa Tuhan. Bapa kami yang baik menolong kami anak-anaknya yang sedang menghadapi permasalahan. Dan bagi teman-teman warlot yang sedang berbahagia, mungkin karena promosi pekerjaan, naik pangkat, naik gaji, atau juga ulang tahun, dan hal-hal berkat-berkat Tuhan lainnya yang sedang diterima hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat rencana pelayanan-pelayanan warlot ke depan. Tuhan kiranya mempersiapkan kami, mempersiapkan dana yang kami butuhkan juga, baik yang melayani atau berbisnis di lapangan, yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Mungkin untuk peralatan saja sekitar 55 juta satu mobil, tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang maha kaya, yang punya alam semesta ini dengan segala isinya, termasuk hasil-hasil tambang, hasil kebun, hasil persawahan, dan termasuk bisnis yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang karena tugas pekerjaan atau bisnisnya seperti terpaksa berpisah dengan suami atau istri, anak-anak, cucu-cucu, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Tuhan tetap memberikan kesabaran, keteguhan hati, iman percaya yang semakin bertumbuh, semakin meningkat, dan mau siap menjadi Yeremia di akhir zaman, yang meskipun kelihatannya menderita, tetapi memberikan dampak yang luar biasa, yaitu keselamatan, kesembuhan, pemulihan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami doakan pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga, Menteri Koordinator Penanaman Modal dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan sekeluarga, dan semua menteri yang ada, termasuk Menteri Agama Bapak Yakut sekeluarga. Dan kami doakan juga pejabat-pejabat pemerintah kami, baik yang bertugas sebagai sipil, sebagai militer maupun kepolisian, yang bertugas di pusat Jakarta, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat, memberikan kemampuan, dan roh takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian bangsa kami akan dipromosi Tuhan lebih lagi dari bangsa-bangsa lain. Bangkitkanlah generasi Yeremia Tuhan di bangsa kami, juga generasi Yosua, dan terutama semua anggota warlot Tuhan persiapkan untuk baik perang-perang rohani maupun pelayanan jiwa-jiwa, menyembuhkan yang sakit, memulihkan, dan mengusir roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami mengakhiri ibadah pada hari ini, Tuhan kiranya memimpin kami di minggu yang baru dengan kesehatan, dengan sukacita, keberhasilan-keberhasilan, baik dalam pekerjaan, bisnis, dan studi.
Kiranya di minggu yang baru dan di dalamnya kami akan memasuki bulan Desember. Pimpin kami Tuhan menyambut perayaan Natal yang sudah makin dekat dan terutama menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat makanan dan minuman yang kami terima dari Tuhan, baik itu melalui Ibu Prisley maupun yang Oma Palar masak. Kami bersyukur untuk kelimpahan ini Tuhan, dan juga tiap-tiap keluarga yang sedang beribadah saat ini. Kami semua bersyukur padamu Tuhan untuk makanan dan minuman siang hari ini bahkan di hari ini. Mari Tuhan berkati dan kuduskan makanan minuman yang kami terima dari Tuhan dengan firman-Mu, sehingga memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi, berkat rohani dan berkat jasmani yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan Yesus yang tiada terukur, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai. Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, dan semua keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry di siang hari ini, mulai siang ini menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan di angkasa dan kita semua mengalami pengangkatan. Jadilah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Sampai jumpa minggu depan tanggal 5 Desember, ya, sudah masuk menjelang Natal ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.